Saya Sekar Putri Sakina dengan NIM 10542110717 akan menjelaskan mengenai resusitasi pada bayi dan juga anak, di mana tujuannya itu sendiri untuk mencegah terjadinya perburukan kondisi apabila bayi dan juga anak berada dalam kondisi yang gawat darurat. Namun sebelum melakukan tindakan, kita akan melakukan persiapan alat dan bahan terlebih dahulu. Untuk alat dan bahannya itu sendiri, yang pertama terdapat manekin bayi ataupun anak, terdapat tabung oksigen dan juga selang, terdapat suction dan juga pipa orofaring, dan juga terdapat amubek dan juga sungkupnya, serta yang terakhir terdapat handscoon. Selanjutnya kita akan melakukan cuci tangan. Setelah melakukan cuci tangan, kita akan melakukan pemasangan handscoon. Setelah melakukan pemasangan handscoon, kita akan melakukan tindakan. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menilai kesadaran dari bayi. Yang pertama itu kita melakukan dengan metode AFU, di mana yang pertama itu alert, kita melihat secara kasat mata apakah bayi dalam kondisi sadar atau tidak. Apabila pasien terlihat dalam kondisi tidak sadar, kita dapat melakukan rangsangan berupa verbal dengan cara memanggil nama dari atau memanggil bayi. Kemudian kita dapat menepuk-nepuk bagian bahunya. Adek, apabila tidak terdapat respon dari bayi, kita dapat melakukan atau memberikan rangsang dengan berupa rangsang nyeri, di mana kita dapat melakukannya di glabella, di proses sifoideus, dan juga di ujung kuku. Selanjutnya kita nilai apakah dia memberikan respon atau tidak. Selanjutnya kita melakukan metode SAFE, di mana yang pertama itu kita meminta pertolongan. Dalam hal ini, apabila pada saat kejadian hanya terdapat satu penolong, kita dapat melakukan bantuan dasar hidup terlebih dahulu, kemudian kita memanggil bantuan yang lain. Namun apabila kita berada dalam kondisi dengan dua penolong, kita dapat melakukannya secara bergantian. Dalam kondisi tertentu dan di beberapa daerah tertentu, kita dapat menghubungi call center dengan nomor yang berada pada daerah tersebut. Selanjutnya, apabila kita berada di fasilitas kesehatan, kita dapat menekan tombol biru yang terdapat pada fasilitas kesehatan tersebut. Selanjutnya kita memposisikan bayi secara nyaman. Yang pertama itu kita lepaskan pakaiannya apabila pakaian terlalu ketat dan juga menghalangi jalan nafas. Kemudian dalam beberapa keadaan di mana terjadi cedera, kita dapat memposisikan kepala bayi, badan dan juga kaki bayi dalam posisi satu garis atau inline position. Selanjutnya yang terakhir kita melakukan evaluasi ABC atau airway, breathing and circulation. Untuk yang pertama kita melakukan evaluasi jalan nafas, di mana kita lihat dalam kondisi ini apakah pasien masih bernafas atau tidak, apakah pasien mengalami sianosis atau tidak. Kita lihat dan kita cek apakah pasien mengalami cedera pada kepala dan juga lehernya. Apabila pasien tidak mengalami cedera pada kepala dan lehernya, kita dapat melakukan manual head tilt and chin lift, di mana satu tangan berada di posisi kepala, menekan dan mengangkatnya, kemudian 3 jari pada tangan yang lain kita gunakan untuk menopang dagu untuk mengangkat kepala, namun tidak sampai terjadi hiperekstensi, di mana memperberat kondisi bayi ataupun anak. Dalam hal ini kita dapat melakukannya secara bersamaan dengan melakukan manuver look, listen, and feel.
di mana kita lihat apakah terdapat retraksi dada, apakah pasien bernafas atau tidak, apakah terjadi retraksi dada. Kemudian kita dengarkan apakah nafas bayi normal atau tidak, apakah pasien seperti kesakitan atau tidak, dan juga kita lihat apakah terdapat gargling, kita dengar apakah terdapat gargling pada suara nafas dari bayi. Selanjutnya kita rasakan hembusan nafas dari bayi tersebut. Apabila terdapat gargling, kita dapat membersihkannya menggunakan suction. Untuk yang pertama, kita menghilangkan gargling atau lendir dari mulut kemudian ke hidung. Apabila tidak terdapat gargling, kita dapat memberikan bantuan nafas menggunakan alat yaitu ammobec dan juga oksigen. Dan kita dapat menggunakan tanpa alat yaitu mouth to mouth. Dalam hal ini saya akan menjelaskan pemakaian atau pemberian bantuan nafas menggunakan ammobec dan juga tabung oksigen. Sebelum kita lekatkan sungkup dari ammobec ke mulut bayi, kita memasangkan tabung oksigen ke ammobec terlebih dahulu. Setelah itu kita memegangnya dalam posisi CE clamp, di mana jari telunjuk dan juga ibu jari kita posisikan untuk memegang sungkup, sedangkan 3 jari lainnya berfungsi untuk menopang dagu, di mana sungkup itu sendiri menutup hidung, mulut, dan juga dagu dari bayi. Dalam hal ini kita lakukan dalam 5 kali dengan frekuensi 1 kali dalam 3 detik. Pom, pas, 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 pom. Hal ini kita gunakan untuk memperbaiki jalan nafas dari pasien. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan nadi, di mana pada bayi kita dapat memeriksakannya di arteri umbilicus. Apabila pada anak kita dapat melakukannya di arteri karotis, sedangkan apabila pada anak kita dapat melakukan pada arteri brachialis, dan juga pada anak yang lebih dewasa kita dapat melakukannya pada arteri karotis. Dalam hal ini kita lakukan penekanan untuk pasien dengan kondisi kondisi bradikardi atau frekuensi jantungnya kurang dari 60 kali per menit. Di mana dengan 2 posisi, yang pertama itu dengan menggunakan 2 jari telunjuk dan jari tengah, dan juga menggunakan kedua ibu jari. Di mana yang pertama itu menggunakan 2 jari dengan posisi berada di antara kedua mama atau di antara linea intermamaria ataupun di processus hypoideus, dengan posisi menekan sedalam sepertiga antero-posterior dari dada ataupun sedalam 4 sampai dengan 5 cm. Dan di mana tangan yang satunya berfungsi untuk menjadi penahan pada bagian punggung. Kita tekan, sedangkan untuk kedua ibu jari kita melakukan penekanan dengan posisi yang sama pada linea intermamaria ataupun processus hypoideus, dengan kedua jari, sisa jari kedua tangan berada di bagian belakang dengan posisi seperti ini. Kita lakukan penekanan tersebut dengan selama 100 kali per menit. Selanjutnya kita akan melakukan penanganan apabila bayi mengalami sumbatan pada jalan napas. Untuk yang pertama, apabila bayi mengalami sumbatan jalan napas, dalam hal ini bayi biasanya mengalami sumbatan jalan napas dalam bentuk cairan. Apabila itu terjadi, kita dapat membersihkannya menggunakan suction. Dengan melakukan hal yang sama, kita membersihkan dari mulut terlebih dahulu, lalu ke hidung. Selanjutnya,
apabila kondisi lidah jatuh ke belakang, kita dapat menggunakan pipa orofaring. Cara pengukurannya, kita mengukur dari ujung bibir sampai dengan ke mandibula untuk mengetahui kedalaman kedalaman pipa orofaring yang akan dimasukkan. Apabila kondisi pasien berada diperkirakan usianya kurang dari 8 tahun, kita dapat memasukkannya secara langsung sesuai dengan kedalaman yang telah diukur tadi. Namun apabila berada pada usia lebih dari 8 tahun, kita dapat melakukannya menggunakan manuver rotasi, di mana kita memutar pipa orofaring dengan posisi seperti ini. Namun pada saat pipa orofaring sudah masuk, kita memutarnya, kemudian kita dorong perlahan ke dalam. Selanjutnya, apabila anak tersumbat pada oleh benda padat, yang pertama kita dapat melakukan back blow dan juga chest thrust. Yang pertama itu chest thrust, kita melakukan dengan posisi yang pertama kita akan melakukannya dengan cara back blow, di mana posisi pasien duduk dan juga pasien kita telungkupkan. Di mana untuk back blow sendiri itu satu tangan menjadi penyangga atau penopang, kemudian satu tangan pangkal tangan mendorong sebanyak 5 kali dengan posisi berada di antara kedua tulang skapula atau kedua tulang belikat. Dilakukan pendorongan sebanyak 5 kali. Selanjutnya untuk chest thrust, kita melakukan hal yang sama namun dengan pasien posisi terlentang. Di mana posisi terlentang ini kita melakukannya di bagian dada, kemudian kita lakukan sebanyak 5 kali dengan menggunakan pangkal tangan. Selanjutnya kita dapat melakukan manuver Heimlich dan juga back blow. Seperti yang tadi, back blow itu sendiri kita lakukan dengan posisi pasien terlungkup. Kita lakukan sebanyak 5 kali. Selanjutnya kita dapat melakukan manuver Heimlich dengan posisi berdiri dan juga pasien berada di depan kita. Di mana manuver Heimlich itu sendiri, kedua tangan kita menjadi penopang untuk tubuh dari pasien, kemudian kedua ibu jari berfungsi untuk mendorong secara cepat sebanyak 3-5 kali. Apabila pasien berada dalam kondisi tidak sadar, kita dapat melakukannya di bidang yang rata dan juga kita dapat memposisikan diri sejajar dengan pasien dengan posisi berlutut. Kita melakukan pendorongan pada bagian dada dari pasien sebanyak 5 kali. Apabila telah selesai, kita dapat merapikan alat dan bahan, melepaskan handscoon dan juga mencuci tangan. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai resusitasi bayi dan neonatus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.